Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nugraha dengan NIM 210905502028. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai kebijakan fiskal dengan dosen pengampu Dr. Agus Syam SPD MSI dan Nurfaima SPD MPD. Pengertian kebijakan fiskal. Pertama, yang perlu kita pahami adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi, kebijakan fiskal itu kebijakan yang berhubungan dengan pajak, karena pajak itu merupakan sumber penerimaan negara. Dan kebijakan fiskal itu kebijakan yang berhubungan dengan belanja negara, karena belanja negara itu merupakan pengeluaran dari pemerintah. Selanjutnya, peran kebijakan fiskal. Yang pertama, dapat menurunkan tingkat inflasi. Penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Selanjutnya, kebijakan fiskal ini dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran ataupun meningkatkan transfer pemerintah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi dengan cara melalui proyek pembangunan negara, sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan kerja baru dari pembangunan proyek negara. Yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan stabilitas perekonomian dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Dan yang terakhir, mensejahterakan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, pembelanjaan, dan pengaturan utang. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi otoritas. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara di suatu negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Selanjutnya, fungsi stabilitas, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dan yang terakhir, fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Dirancang untuk merangsang ekonomi, paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan lebih banyak uang di tangan konsumen, sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama yaitu menentukan arah, tujuan, sasaran, serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya. Terakhir, manfaat kebijakan fiskal. Untuk mencegah pengangguran dan menstabilitaskan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan belanja negara, atau biasa disebut dengan APBN. Itulah hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.